2021. Suatu hal yang mungkin tak akan pernah kita lupakan, adanya pandemi COVID-19 yang masih menjadi momok dalam berbagai bentuk kehidupan. Kesulitan masyarakat dalam memperoleh pangan yang berkualitas dengan gizi yang layak, memperoleh layanan kesehatan hingga pendidikan bagi anak-anak mereka. 1 Januari 2022, tahun telah berganti. Kini saatnya kita membuka lembaran hidup baru. Keadaan mulai membaik sebagai hasil yang memuaskan dari program vaksinasi yang terus digalangkan mulai dari anak hingga lansia. Tempat-tempat umum mulai ramai kembali. Pasar telah menunjukkan wujud aslinya sebagai pusat pembelanjaan, hingga pintu-pintu sekolah yang mulai terbuka menunjukkan proses pembelajaran berjalan dengan efektif. Tentunya dengan protokol kesehatan yang masih harus kita patuhi. Meski begitu, di sisi lain masih juga terdapat orang-orang yang belum bisa melakukan kegiatan secara normal. Mereka masih melakukan kegiatannya dari rumah masing-masing, termasuk para pelajar yang masih melakukan proses pembelajaran secara daring atau home learning. Menurut saya, home learning itu bisa menjadi hal yang positif bagi mahasiswa karena kita dapat sistem pembelajaran baru yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Secara pribadi, saya baru merasakan home learning ini pada saat perkuliahan ini. Untuk tugas-tugas sendiri, alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik, dan juga cara pembelajarannya juga sangat menarik bagi saya. Untuk semester 1 ini alhamdulillah home learning berjalan dengan lancar, walaupun kendala yang pasti dan sangat mengganggu adalah jaringan sinyal, karena itu seperti musuh bebuyutan para mahasiswa dalam pembelajaran. Dan juga mungkin karena kondisi lingkungan masing-masing mahasiswa itu berbeda, dalam artian mungkin ada yang orang tuanya bekerja sebagai kantoran, tetapi ada juga orang tuanya bekerja sebagai pekerja buruh atau kerja kasar seperti bapak saya. Beliau adalah tukang las, jadi sehari-hari depan rumah ataupun di dekat rumah itu pasti suaranya bising sekali, dan itu jujur saja agak sedikit mengganggu konsentrasi saya dalam perkuliahan. Tetapi lambat laun bisa beradaptasi. Dan juga kekurangan yang lain adalah mungkin perangkat penunjang untuk perkuliahan secara daring ini atau secara home learning ini ya. Karena tidak semua mahasiswa itu punya laptop ataupun punya smartphone yang mumpuni, atau mungkin perangkat-perangkat lain yang mumpuni untuk menunjang home learning ini. Mungkin apabila itu bisa dibenahi ke depannya, baik dari pihak pemerintah maupun dari orang tua ataupun bantuan-bantuan dari orang-orang yang bisa membantu mahasiswa untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, insya Allah kedepannya home learning pasti akan lebih enjoy lagi, lebih lancar lagi tanpa kendala-kendala selain yang kondisi lingkungan, karena itu sudah memang normalnya memang seperti itu. Mau dirubah juga pasti agak susah. Mending kita cari tempat yang lain buat kita nyaman home learning. Meskipun saya sudah menyebutkan kalau home learning itu menarik, saya berharap kalau di tahun 2022 ini saya bisa merasakan kembali pertemuan tatap muka, karena bisa dibilang saya rindu dengan keadaan sekolah, atau mungkin karena saya belum tahu universitasnya kayak gimana dan juga belum melihat teman-teman secara langsung, jadi kesannya itu agak kurang akrab gitu. Karena interaksi online dan juga interaksi secara langsung pasti akan berbeda. Dan juga untuk
interaksi dengan dosen ataupun guru-guru yang ada di sekolah pasti akan lebih nyaman atau lebih bagus lagi apabila bertemu secara langsung. Mari doakan dan wujudkan impian para pelajar dan juga orang-orang untuk melakukan aktivitas seperti sedia kala. Tiada kata corona di tahun 2022. Sebagai manusia, kita hanya bisa berharap, karena harapan akan selalu hadir untuk mereka yang mempercayai perubahan. Bagai setetes embun di padang gersang, menawarkan kesejukan dan kedamaian.